Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah An-Nur. An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Jadi An-Nur itu tidak diterjemahkan sebagai nama Allah ya. An-Nur itu tidak diterjemahkan dengan Allah yang maha cahaya, bukan. Karena cahaya itu makhluk. Kalau kita memaknai An-Nur sebagai nama Allah dengan arti cahaya, itu tidak tepat, karena cahaya itu adalah makhluk. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karenanya oleh para ulama, An-Nur itu diartikan secara umum dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Kata An-Nur ini terambil dari kata yang terdiri dari huruf nun, waw, dan ro, nurun, cahaya. Kalau narun, api, nur, cahaya. Kalau nar, api, nur, cahaya. Kalau nir itu sakit pinggang. Nah, beda itu. Tidak ada nur, ada nar, ada nir. Kalau nir itu sakit pinggang. Maknanya yang populer adalah cahaya. Tapi ada makna lain dari nur, seperti gejolak, terus kurang stabil dan tidak konsisten. Karena dulu itu yang namanya cahaya umumnya kalau di bumi ini berasal dari api dulu itu. Nah, api itu dulu itu kadang mudah bergejolak dan tidak stabil api itu. Terus tidak konsisten. Nanti kalau ini kita kaitkan dengan cahaya yang ada dalam hati kita,
Karena Allah kan berkuasa memberikan cahaya dalam hati kita sehingga kita mau menerima dengan lapang kebenaran agama ini. Kadar cahayanya seperti yang digambarkan dalam pendekatan bahasa tadi, yaitu iman kita itu kadang ya tidak stabil, naik turun. Dan tidak usah khawatir, selama iman kita masih naik turun itu masih normal. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk, nah itu bahaya itu. Karena tidak sekali ya orang nanya ke saya, Ustadz gimana ya kadang iman ini kalau pas turun, kalau pas naik. Saya sering bilang pada yang bertanya itu, alhamdulillah, masya Allah, iman ibu, iman saya, iman kita naik turun. Karena kalau naik turun masih normal, saya bilang gitu. Yang bahaya itu, naudzubillah ya, kalau imannya keluar masuk, itu yang bahaya. Karena fitnah akhir zaman itu, kalau yang dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang mafhum riwayatnya ukamakal seperti potongan gelap malam itu. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Naudzubillah. Makanya di dalam Islam itu futur itu muales itu direspon. Jadi Nabi itu merespon futur itu dengan mengatakan aukamakal, selama futurnya itu jatuh pada perbuatan sunnah, maksudnya dalam ketaatan, maka masih aman. Tapi kalau sudah futurnya itu keluar dari sunnah atau durhaka kepada Allah, maka itulah yang bahaya. Contoh misalnya, pernah ada seseorang itu ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, suami saya ini beberapa bulan ini futur Ustadz, sudah beberapa bulan ini nggak sholat 5 waktu. Loh, ini bahaya sudah ini. Kalau maaf ya istilahnya masih sholat 5 waktu, hanya meninggalkan, walaupun tidak boleh kita meremehkan ya, teman namanya orang futur, ba'diyah qobliyah nggak komplit lah kalau bahasa kita, itu masih aman lah. Tapi kalau yang wajib sudah ditinggalkan kan bahaya, ini pakai ya double ini. Bahaya. Kenapa? Karena yang wajib sudah ditinggalkan. Nah ini yang ngerinya imannya keluar masuk kan yang model-model begini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara soal tadi naik turunnya iman, itu hal yang wajar. Yang jangan sampai terjadi adalah kalau imannya keluar masuk dengan sengaja menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau istilah dalam ilmu akidah itu kufur akan ayat-ayat Allah, itu bisa menjadi murtad tanpa disadari itu. Itu yang ngerinya itu gitu. Makanya harus hati-hati. Yang mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah sempurnakan iman Islam kita beserta keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kata nur itu secara berdiri sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak 33 kali. Kalau yang punya indeks Quran nanti bisa dicek ya. Para ulama merujuk pada Al-Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 35 yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.
Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk menyatakan An-Nur, nama atau sifat Allah, itu ulama menggunakan ayat tadi itu, menggunakan surah An-Nur ayat 35 tadi itu, surah An-Nur ayat 35. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna nur dalam ayat tersebut. Kan tadi Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, tapi makna nur dalam ayat itu ulama berbeda pendapat. Ibnul Arabi rahimahullah mengungkapkan 6 pendapat ulama tentang makna nur dalam ayat tersebut. Yang pertama, pemberi hidayah. Allah sebagai An-Nur adalah zat yang maha pemberi hidayah. Dan kita tahu ini hak mutlaknya Allah. Perihal memberi hidayah, mencabut hidayah dari siapapun yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan mencabutnya dari siapapun yang Allah kehendaki, ini hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak prerogatif ya. Kalau hak prerogatif itu nanti bisa dibatalkan oleh anggota DPR soalnya. Hak mutlaknya Allah. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak punya daya untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang beliau cintai. Sebagaimana Allah ingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, akan tapi Allah Maha Kuasa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka tidak heran kalau kemudian ada beberapa orang itu yang bahkan masuk Islam di puncak kekafirannya. Jadi kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Sehingga ada beberapa orang itu bahkan masuk Islam di puncak kekafirannya. Contoh, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu beliau masuk Islam ketika beliau bahkan berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam perjalanan ketemu dengan temannya, mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Waduh mateni Muhammad. Adikmu Fatimah masuk Islam misalnya. Loh, mosok? Iya. Akhirnya didatangi adiknya, dan ternyata adiknya lagi pegang mushaf yang disembunyikan, yang isinya adalah surah Toha. Yang akhirnya dengan izin Allah beliau tergerak untuk masuk Islam dengan izin Allah. Itu masuk Islam di puncak kekafirannya. Dalam hadis Sahih Muslim, ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sama, masuk Islam itu juga di puncak kekafirannya ketika Abu Hurairah udah capek dengan ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi, ummah ya Rasulullah, ibuku wahai Rasulullah. Kenapa ibumu, kata Nabi? Doakan dapat hidayah ya Rasulullah. Capek saya kalau bahasa kita. Dengar ibu saya itu tiap hari memaki-maki panjenengan. Nabi angkat tangannya berdoa. Karena sunnah saat berdoa mengangkat tangan, beliau berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Belum turun tangannya Nabi al-Kamakol, Abu Hurairah udah lari menemui ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Kata ibunya, tunggu sebentar. Begitu selesai mandi, kata ibunya, antar saya menghadap kepada Rasulullah SAW. Mau apa ummah? Takut mau maki-maki Nabi kan? Aku akan bersyahadat dan masuk Islam. Ini yang dipakai dalam madhab Maliki. Kalau orang mau masuk Islam suruh mandi dulu, baru bersyahadat. Kalau madhab Syafi'i
bersyahadat dulu baru mandi. Dan dua-duanya ada contoh di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang bersyahadat di hadapan Nabi, terus kata Nabi, ajak dia ke tengah kebun kurmanya Abu Thalhah, suruh mandi dia. Mandi. Kalau saya biasanya saya suruh syahadat dulu. Takutnya pas mandi kepleset gak jadi syahadat, repot. Tapi tidak apa-apa andaikan mau mandi dulu. Itu seperti itu. Allah pun akhirnya masuk Islam. Makanya nun sewu, kita ini jangan sampai berkata begini, udah nggak ada harapan dia dapat hidayah. Loh, beberapa orang itu saya ulang tadi masuk Islam di puncak kekafirannya bahkan. Nabi ketika berdakwah di Taif itu nggak cuma ditolak, dipukuli Nabi itu. Tapi Nabi tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah dengan memohonkan hidayah untuk mereka. Ketika malaikat gunung menawarkan untuk mengangkat gunung guna ditimpakan kepada kaum Taif, kata Nabi jangan. Saya sudah terlanjur mendoakan mereka dan anak cucu mereka ini beriman. Dan memang generasi pertama Taif banyak yang mati kafir, tapi generasi kedua, generasi ketiga Ahlul Qura, pakar-pakar Al-Quran muncul dari Taif dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya ulang, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, terutama terkait memohonkan hidayah kepada Allah untuk siapapun yang kita cintai. Karena sejatinya memberi atau tidak memberi hidayah itu hak mutlaknya Allah, bukan hak kita, sama sekali bukan. Itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mendoakan. Ada juga yang mengartikan An-Nur itu sebagai pemberi cahaya, Allah sebagai pemberi cahaya. Ada yang mengartikan Allah sebagai An-Nur yang nampak jelas. Karena bagi siapapun yang punya kepekaan iman, peran Allah dalam kehidupannya itu amat sangat jelas. Walaupun kata Imam Ghazali rahimahullah, begitu jelasnya sampai berlaku hukum sebaliknya. Jadi kayak gak jelas gitu. Kecuali bagi orang-orang yang punya kepekaan iman. Maaf ya, ada orang sukses, berhasil. Kalau punya kepekaan iman, jangan berkata alhamdulillah masya Allah, alhamdulillah masya Allah. Ini semua karena Allah, ini semua karena Allah. Alhamdulillah masya Allah. Siapalah saya, ini semua karena Allah. Allah. Itu orang yang punya kepekaan iman itu begitu. Tapi bagi mereka yang tidak punya kepekaan iman, begitu sukses ngomongnya apa? Oh ini karena kerja keras saya. Oh ini karena saya gitu. Oh saya. Oh itu diulang-ulang saya. Melupakan yang menciptakan kemampuan dia untuk bisa begitu. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, Allah yang begitu jelas perannya dalam kehidupan kita, bagi orang yang punya kepekaan iman, dia tidak akan pernah mengabaikan hal itu. Tapi bagi orang yang tidak punya kepekaan iman, dia akan mengatakan saya. Itu yang Allah sindir dalam surah Al-Kahfi 39 itu, berkaitan dengan seorang petani yang dengan sombongnya dan dengan pongahnya menunjukkan keberhasilannya dalam pertanian, dan yang Anda baca dalam surah Al-Kahfi itulah. Terus petani yang lain mengingatkan, katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Tapi tidak mau dia. Enggak, ini karena saya, bukan karena Allah. Katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Enggak mau. Sampai akhirnya Allah hancurkan itu. Makanya kalau kita tidak ingin pencapaian-pencapaian kita itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang patut kita ingatkan pada kita adalah tentang masya Allah la quwata illa billah. Semua ini adalah karena kehendak Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kalau orang baca zikir masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, sambil mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah pada dirinya, insya Allah kebaikan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa, tapi ini rahasia sebenarnya, beberapa orang ketika mau nyalon lagi, apa anggota DPR, apa Pak Lurah, Pak Kepala Desa, atau beberapa yang lain lah, itu begitu zikir masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, kok dengan izin Allah jadi lagi. Dengan izin Allah. Tapi ini rahasia ya.
Zikir masya Allah la quwata illa billah. Beberapa kok dengan izin Allah jadi lagi. Oh, lanjut. An-Nur bisa berarti juga sebagai penghias. Allah yang menghiasi langit dan bumi dan seterusnya. Atau Allah yang menghiasi iman. Menghiasi iman dalam diri kita itu dengan cahayanya. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa sungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, itu. Ada kata-kata wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu, kata para ulama, karena adanya cahaya dalam hatinya. Karena hati telah Allah cahayai dengan cahaya iman. Kalau dalam bahasa hadisnya disebut dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Indahnya iman, manisnya iman, tercahayainya hati kita dengan iman yang indah itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kalau hari ini, saat ini kita kok merasakan nikmat salat, nikmat zikir, nikmat baca Al-Qur'an, nikmat hadir di majelis ilmu, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu tanda hati kita dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf, ini fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan bahwa semua kita itu ketika mengamalkan agama ini, kesadaran yang pertama muncul itu kesadaran taklif. Taklif itu apa? Beban. Harus begini, tidak boleh begini, harus begitu, tidak boleh begitu. Gitu. Bagus, masih punya kesadaran daripada yang nggak sadar. Tapi biasanya yang model begini, ibadah belum terasa nikmat, Mas. Begitu selesai sholat itu kayak lega rasanya gitu. Karena dianggap kayak seolah-olah bebas dari kewajiban, bebas dari beban. Segar rasanya. Tapi ini masih bagus, punya kesadaran daripada yang nggak punya kesadaran. Begitu selesai Ramadan, pengumuman Idul Fitri kayak seneng, alhamdulillah. Seolah-olah Ramadan itu beban, seolah-olah. Ya, tapi saya ulang ini masih bagus karena dia punya kesadaran beban tugas dari Allah bahwa itu wajib. Ini haram harus tinggalkan, itu masih bagus lah daripada yang nggak sadar sama sekali. Cuman biasanya ibadah belum terasa nikmat biasanya. Sudah ada cahaya, cuman masih kelap-kelip kalau bahasa kita. Sering berjalannya waktu, lama-lama muncul kesadaran kedua, yaitu kesadaran butuh. Mulai ngerti hakikat ibadah itu ternyata kalau kita kerjakan kebaikannya untuk kita sendiri. Kalau kita durhaka kepada Allah, yang rugi ya kita sendiri ternyata. Di sini orang mulai sadar, oh ternyata saya ini butuh ya sholat ternyata. Saya ini butuh baca Al-Quran, saya butuh zikir, saya butuh sedekah, saya butuh hadir di majelis ilmu, saya butuh bersilaturahim, saya butuh berbuat baik. Saya butuh untuk jujur, saya butuh tidak khianat, saya butuh untuk amanah. Gak lagi cuma sekedar ini wajib, lebih dari itu. Ternyata dipandangnya sebagai kebutuhan. Biasanya di sini ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Begitu mulai ada kebutuhan spiritualitas seperti itu, biasanya ibadah mulai terasa apa tadi? Nikmat. Karena dia mulai paham bahwa di dalam ketaatan ada kebaikan untuk dirinya, di dalam kedurhakaan ada bahaya untuk dirinya. Syukur-syukur kalau sanggup, dan semoga Allah sampaikan kita kepada tingkatan mahabbah, tingkatan cinta. Kalau tingkatan cinta itu sudah ibadah itu terasa bukan cuma nikmat tapi nikmat sekali. Nah, ini yang ngomong juga masih belajar kalau yang ini.
Kalau yang kedua tadi sudah banyak lah kita yang begitulah insya Allah ya. Cuman kalau yang ketiga ini yang ngomong pun masih belajar. Kita semua belajar. Semoga Allah hadiahkan untuk kita cinta itu ya, cinta kepada Allah maupun pada sesama, sehingga ibadah itu terasa nikmat karena ada cinta di dalamnya itu. Sehingga bermunajat, berlama-lama munajat kepada Allah itu ya senang. Itu yang kiranya Nabi gambarkan, baru keluar dari masjid sudah pengen balik ke masjid lagi. Kan itu orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan karena kerjanya sebagai merbot, bukan. Ya itu merbot itu bagus maksud saya. Enggak, maksudnya bukan karena semata-mata tugas, tapi lebih kepada karena ada kerinduan untuk kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Sehingga digambarkan oleh Nabi baru keluar dari masjid sudah pengen kembali ke masjid karena ingin beribadah. Bukan menghindari omelan istri, bukan. Tapi karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itu kalau sekiranya diizinkan Ramadan terus setiap tahun, sepanjang tahun maksudnya. Itu sekiranya diizinkan. Kenapa? Karena sudah ada cinta di dalamnya. Dan itu ibadah akan terasa nikmat sekali. Nah, ini yang ngomong juga masih belajar kan. Kita semua belajar untuk mencapai tingkatan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemilik cahaya an-nur, dan yang keenam cahaya tapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Merujuk pada penggunaan Al-Quran ditemukan bahwa kata nur paling tidak mempunyai 9 makna. Yang pertama, kata nur dalam Al-Quran itu bisa berarti agama Islam. Jadi agama ini adalah cahaya milik Allah. Iman, pemberi petunjuk, Nabi itu cahaya milik Allah. Termasuk orang-orang yang menyampaikan hidayah, itu termasuk cahaya milik Allah. Pelita-pelita milik Allah. Makanya para sahabat Nabi itu diumpamakan seperti pelita-pelita. Para ulama-ulama itu diumpamakan seperti pelita-pelita. Nabi kita Muhammad SAW ada yang memaknai nur, cahaya dalam Al-Quran itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita baca di surah An-Nur ayat 35 itu di antara makna kata nur, termasuk yang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya milik Allah itu ada yang menafsirkan Nabi kita, itu adalah maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ala nur, cahaya milik Allah itu bukan Allah ya. Ada yang mengartikan nur ala nur itu maksudnya cahaya milik Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai para ulama menerangkan begini. Ketika di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan Allah perjalankan, bukan berjalan tapi Allah perjalankan. Jadi ada akselerasi, ada percepatan perjalanan saat itu. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawal oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebelum diisrokan itu beliau dibelah dulu dadanya, dibersihkan, dada beliau yang sudah bersih itu dibersihkan lebih bersih lagi. Baru diadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kendaraannya namanya Barakun. Sehingga kemudian ada percepatan perjalanan di situ karena ada kata asra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Disinyalir proses pembelahan dada itu bagian dari proses anihilasi di mana badan Nabi dirubah oleh Allah dengan badan cahaya. Karena di antara doa Nabi adalah, ya Allah jadikanlah dalam diriku ini cahaya. Di kulitku, di tulangku, di dagingku semua cahaya. Dan di antara ijabahnya itu ketika Isra Mi'raj itu. Karena kalau secara sunnatullah, kalau perjalanan itu menggunakan badan biologis ini dengan kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik itu, kalau menurut teori kan hancur. Nah, makanya Allah dengan maha kuasanya itu merubah jasad Nabi itu dengan jasad cahaya. Lahir batinnya itu dicahayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu cahaya milik Allah. Di samping dalam pengertian menebar cahaya, ada yang mengartikan Nabi itu betul-betul yang badannya itu cahaya. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan jarum. Itu tampak jelas jarum itu dari wajah
Nabi yang memancarkan cahaya. Wis, singkat kata singkat cerita, dalam perjalanan itu dalam hadis Bukhari Muslim itu, malaikat Jibril sampai langit ke-7 tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, monggo jenengan lanjut, saya nggak sanggup. Kalau saya paksakan naik, saya akan hancur. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, malaikat Jibril itu biasa mondar-mandir bumi arsy itu udah biasa. Tapi di malam itu malaikat Jibril tidak sanggup, hanya sampai langit ke-7. Nabi dipersilakan naik ke atas terus. Dengan izin Allah Nabi lanjut perjalanannya. Itulah kenapa kemudian Nabi digelari dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Karena malaikat Jibril yang terbuat dari nur itu tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Sementara Nabi sanggup dengan izin Allah. Makanya Nabi digelari dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasan para ulama ini untuk menegaskan bahwa ketika kita memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan pujian anta nurun fauqon nur, itu tidak hulu sama sekali itu. Kenapa? Karena memang dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu malaikat Jibril yang terbuat dari nur cahaya tidak sanggup melanjutkan perjalanan, sementara Nabi itu sanggup. Berarti Nabi ini hamba Allah yang tidak hanya nur tapi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua, itu ada yang mengatakan kan semua nabi itu cahaya milik Allah, semua nabi cahaya milik Allah, dan itu berlaku lokal. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi adalah cahaya milik Allah dan itu berlaku lokal. Sementara Nabi berlaku universal. Makanya ditafsirkan oleh para ulama, makanya Nabi itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya karena Nabi itu cahaya milik Allah mengatasi seluruh para nabi. Jadi kalau para nabi itu berlaku lokal cahayanya, tidak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku universal tadi itu. Untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, bahkan untuk bangsa jin. Bahkan Nabi itu rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Itu diantara penjelasan para ulama tentang masalah ini. Terus kemudian ada yang mengartikan cahaya siang, cahaya bulan, cahaya yang menyertai kaum muslimin ketika menyeberang sirat atau titian. Jadi nanti ketika kaum muslimin melintasi sirat, bentuk fisik sirat itu kembali pada amal seorang hamba tadi. Orang beriman dikawal oleh cahayanya, sehingga dia bisa selamat saat melintasi sirat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu selamat melintasi sirat, itu di antara amalannya adalah menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim ketika dijatuhkan di hadapannya. Ketika kita, non sewu, ada orang cerita ke saya misalnya tentang Pak Heridon misalnya gitu ke saya, dan beliau orang ini menjatuhkan Pak Heridon depan saya, dan saya tahu Pak Heridon tidak seperti itu. Saya membela kehormatan Pak Heridon di depan dia, itu bagian dari tiket untuk supaya bisa melintasi sirat dengan selamat. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Itu seperti itu. Nah, di samping nanti ada cahaya-cahaya yang lain termasuk Al-Qur'an, termasuk cahaya-cahaya wudu dan lain sebagainya. Penjelasan yang berikutnya ada juga yang mengartikan nur di situ penjelasan tentang halal haram yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jadi Allah sebagai apa kata nur dalam Al-Qur'an itu bisa berarti penjelas tentang halal haram. Maka Nabi menyatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat istilahnya. Itu bayyinun ya. Bayyinun itu bukan ba ya nun, bukan al halal ben, haram ben. Kan ada yang baca halal ben, haram ben. Ben itu biarin. Padahal bayyinun maksudnya. Nah, dalam hal ini Islam membuat aturan yang sangat jelas tentang halal haram dan lain sebagainya. Orang yang tidak paham tentang Islam, dia mengatakan Islam itu agamanya banyak aturannya itu. Ribet banyak aturannya kata orang. Maka saya sering sampaikan di sini. Saya teringat betul ada ibu-ibu itu yang ngomong ke saya gini. Kalau saya itu Ustaz,
malah lebih suka jelas aturannya dan rinci kayak Islam daripada gak jelas aturannya. Itu yang saya buat satu analogi itu dari perkataan ibu itu. Kalau misalnya kita mau pendakian ke gunung, terus dari guide-nya itu ngasih tahu, atau dari panitianya itu ngasih tahu, nanti sekian kilometer kita berjalan, ada persimpangan, ambil jalan kanan. Nanti kalau ketemu sungai, silakan, tidak apa-apa, ambil air di situ. Tapi nanti kalau banyak ranting yang jatuh, segera naik, karena itu berarti ada air besar dari atas. Di hutan bambu ini hati-hati, banyak lutung. Hati-hati barang-barang itu lutungnya suka nyolong barang-barang para pendaki misalnya. Ini makanan yang bisa dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. Ini boleh sih cuma kelenger misalnya, pokoknya diberitahu semua. Itu begitu kita jalan karena diberitahu detil bagaimana harus bersikap. Kalau ada suara gini nanti gini. Kalau ini suara ini jangan usah kaget. Ini suara binatang ini bukan suara kuntilanak misalnya. Karena ada yang suaranya mirip kayak kuntilanak katanya, ternyata itu bukan kuntilanak, itu ternyata binatang ini. Kalau gini suara ular, ini suara kodok, ini beda-beda, diberitahu semua. Itu kan enak kita. Begitu dalam perjalanan kita ngerti petanya dan harus bagaimana itu ngerti, dan itu enak, lebih menenteramkan. Itulah Islam. Yang kata orang ribet karena banyak aturan, padahal Islam mendetilkan aturannya itu justru untuk mempermudah bagi kita. Bukan persulit, bukan. Terus misalnya ada panitia kedua pendakian gunung. Panitia ini yang kedua ngomong gini, "Pun bapak-bapak, ibu-ibu, monggo masuk naik ke atas gunung." Terus gimana Pak? Bebas. Kira-kira kalau pilih mana jenengan? Pilih yang pertama kan, yang dijelaskan semuanya. Daripada yang bebas Pak, bebas. Masuk aja bebas. Wah, ketemu persimpangan bingung, kanan apa kiri. Nanti kalau ini bagaimana? Ini makanan boleh makan apa tidak? Bingung. Makanya tidak usah jauh-jauh lah, rambu lalu lintas itu. Kalau kita lagi keluar itu, pengennya nyala apa mati? Itu aja. Kan lebih baik nyala kan, jelas aturannya daripada mati. Kalau mati malah gak karu-karuan malah. Makanya saya ulang sekali lagi, detailnya aturan dalam Islam tentang halal haram ini itu bukan apa-apa, tapi lebih kepada untuk memudahkan bagi umat ini dalam menjalani agamanya. Jadi bukan mempersulit, bukan, justru memudahkan. Kalau saya lebih suka aturan yang detail dan jelas begitu daripada aturan yang enggak jelas atau malah enggak ada aturannya. Nauzubillahi minasyaitonir. Allahu Akbar. Ada juga yang mengartikan nur itu dengan keadilan. Perhatikan ayat berikut ya. Ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 15, yang berbunyi, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran itu diantara informasinya itu adalah memperjelas hal-hal yang selama ini oleh ahlul kitab itu tidak diperjelas, padahal sebelumnya itu jelas. Di antaranya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu di Injil, di Taurat, di Zabur itu sudah ada. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu an itu sebelum masuk Islam beliau beragama Nasrani. Sebelum Nasrani beliau beragama Majusi. Dari mana beliau tahu kebenaran Islam? Dari pendetanya. Beliau mengatakan, kalau kamu anak muda mencari kebenaran itu sudah ada di Yathrib sana. Kamu pergi ke sana, cari orang yang bernama Muhammad atau Ahmad, Mahamed atau Ahamid. Cari ciri-cirinya ini. Dan itu
diverifikasi oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan itu benar. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Demikian juga ketika Nabi kita Muhammad SAW baru pertama menerima wahyu, Waraqah yang notabene masih kerabatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ini suamimu ini calon nabi dan rasul ini. Suamimu ini didatangi Namus. Namus itu malaikat Jibril yang telah datang kepada Musa. Waraqah udah mengatakan nanti kalau saya nututi suamimu sampai diusir dari negeri ini, maksudnya sudah jadi nabi dan rasul, saya akan berbaiat kepadanya. Itu seorang penginjil dari kerabatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha mengatakan begitu. Nah, beberapa orang yang tidak jujur menutup kebenaran itu sampai akhirnya Allah bongkar dalam Al-Quran tentang tindakan mereka yang menutupi kebenaran itu. Itu di antara kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Monggo silakan yang mau tanya dulu aja. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Kalau nggak ada, itu jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Alhamdulillah. Biasanya Pak siapa ya? Pak Singgi. Enggak ada Pak Singgi. Nama? Atau Pak Goni biasanya. Kalau enggak ada saya teruskan sampai syuruk nih. Terus firman Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syura. Asy-Syura surah ke-42 ayat 52 itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjuki dengan dia siapa dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran dalam hal ini disebut oleh Allah sebagai nur, cahaya. Jadi Al-Quran disebut oleh Allah sebagai cahaya yang menjelaskan kepada kita tentang apa itu iman, apa itu ini, apa itu dan seterusnya. Kalau bahasa sederhananya, dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW hidup dalam masa kejahiliaan. Di masa jahiliyah itu ada banyak hal bodoh yang mereka lakukan. Tapi begitu mendapatkan iman dan Islam melalui apa yang disebut dengan Al-Quran tadi itu, maka hidup mereka jadi tercahayai. Dan seperti yang kita lihat, bagaimana kemuliaan mereka tidak hanya di dunia, tapi sundul langit. Kemuliaan para sahabat itu tidak hanya di dunia, bahkan tembus langit. Seperti yang kita ketahui bersama, misalnya ada beberapa sahabat Nabi yang tadinya tidak diperhitungkan dalam strata sosialnya karena dianggap budak. Siapa itu? Sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Tapi dengan dibesutan Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang karir pertamanya itu sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya beliau bahkan menjadi duta untuk bumi Syam. Ada yang mengatakan beliau menjadi gubernur di bumi Syam. Yang saat itu ada sahabat Nabi yang berkata, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kenapa kok Bilal yang dikirim? Kenapa tidak saya?" Nabi menjawab, "Wahai Abi Dzar, aku mencintaimu. Kamu itu orangnya baik, cuman enggak tegaan," kata Nabi. Nah, jadi menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya baik, tapi harus kuat. Nah, sahabat Bilal itu orangnya tidak hanya baik tapi kuat orang. Itu sahabat Bilal. Sosok yang tadinya diremehkan karena budak, tapi begitu masuk Islam, dia jalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Kemuliaannya tidak hanya dunia, bahkan tembus langit.
Kok bisa gitu? Ketika Nabi di surga, Nabi bertanya kepada sahabat Bilal, Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan? Kok sampai suara sendal kamu saya dengar di dalam surga? Suara sendal kamu sampai saya dengar di dalam surga. Amalan apa yang kamu buat? Itu sahabat Bilal tinggalnya di bumi, tapi suara sendalnya terdengar sampai surga. Ternyata beliau mengatakan, saya biasa kalau habis wudhu ya Rasulullah, sholat 2 rakaat, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat Bilal. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, seseorang yang di kampungnya bahkan keluarga besarnya tidak mengenalinya karena kerjaannya hanya sebagai tukang rawat kuda. Tapi Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu itu namanya dikenal di langit. Secara fisik Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ketemu dengan Uwais di bumi. Tapi Nabi mengenal fisiknya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Di mana Nabi ketemu dengan Uwais? Jawabannya di langit. Jadi ketemunya di mana? Di langit itu. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, orang itu kalau mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan agama dengan baik dan benar, itu tidak hanya mulia di dunianya, tapi juga mulia di akhiratnya. Bahkan kemuliaannya bisa sundul langit. Karena Islam itu gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan kepada kita sebatas pada fisik, tapi juga ruh. Karena kalau kita fokus pada zahir fisik, maka kita akan sangat terbatas. Tapi kalau kita mengasah ruhani, kemampuan kita bisa melampaui batas fisik, bahkan bisa melampaui batas alam semesta ini. Kalau lebih sederhananya lagi, orang itu kalau sibuk hidupnya hanya ngurus apa yang masuk ke dalam perut, maka kualitas hidupnya tidak lebih dari yang keluar dari perut, gitu aja. Orang itu kalau orientasi hidupnya hanya apa yang masuk ke dalam perut, maka kualitas hidupnya tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Nah, gitu aja. Makanya dalam Islam tidak hanya semata bicara perut, tapi bicara bagaimana kita mengenyangkan rohani kita, bagaimana kita mengenyangkan spiritualitas kita, bagaimana kita mengasah kemampuan lahir dan batin kita, supaya tidak hanya sebatas tembus jasad, tapi lebih dari itu tembus langit, begitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya, daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau nanya, mungkin barangkali ada. Jelas semua ya? Kemungkinannya dua, jelas semua atau enggak jelas semua. Karena saya lihat kayaknya mau lomba ya. Oh, ada acara. Sudah ada pentas-pentas. Baik, kalau enggak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya terganti. Alhamdulillah. Saya tanya. Alhamdulillah. Ibu gimana? Insyaallah.